Saya tidak pernah sekalipun berpikir akan menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita pengkhianatan. Namun, ketika saya berdiri di depan pintu rumah sahabat saya hari itu, tanpa berpikir panjang hanya untuk meminjam ponsel, sosok yang membuka pintu membuat saya membeku di tempat. Bukan karena terkejut, melainkan karena rasa pengkhianatan yang mencekik jantung saya. Nama saya Baskara Wijoyo, seorang insinyur sipil berusia 35 tahun. Karena profesi saya sering ditugaskan ke proyek di luar kota, sehingga saya hanya pulang ke rumah beberapa minggu sekali. Istri saya, Kirana, adalah seorang staf akuntan. Orangnya pendiam dan tidak banyak bicara, tetapi dialah yang selalu menjaga kehangatan dalam rumah tangga kami. Kami sudah menikah selama 7 tahun dan belum memiliki anak. Dimas, sahabat saya sejak masa kuliah, adalah teman yang selalu ada setiap kali saya butuhkan. Dia membantu saya dalam urusan pekerjaan maupun masalah pribadi. Bahkan dialah yang mengurus seluruh persiapan pernikahan saya dan Kirana. Hari itu, saya kembali ke Jakarta 2 hari lebih cepat dari jadwal karena ada masalah teknis di lokasi proyek. Saya ingin langsung pulang, tetapi baterai ponsel saya mati, dan pengisi dayanya ada di dalam tas kerja yang sudah saya kirimkan lebih dulu dengan truk barang. Tiba-tiba saya teringat bahwa rumah Dimas ada di dekat situ. Tanpa berpikir macam-macam, saya mampir sebentar hanya untuk meminjam ponselnya, sekadar untuk menelepon istri saya dan memberitahunya bahwa saya sudah pulang. Seharusnya itu menjadi hal yang biasa saja. Jika saja yang membuka pintu bukanlah istri saya. Saat saya mengetuk pintu, tak sampai 3 detik, pintu itu terbuka lebar. Sosok yang berdiri di baliknya adalah istri saya, Kirana. Dia mengenakan daster satin tipis berwarna krem pucat. Di bawah sinar matahari siang, bahan tipis itu bahkan memperlihatkan siluet pakaian dalamnya dengan jelas. Matanya membelalak saat melihat saya, dan napasnya seolah berhenti. Tangannya yang memegang gagang pintu membeku, seolah tak tahu harus berbuat apa. Saya pun terpaku di tempat. Di kepala saya, ribuan pertanyaan berputar tanpa jawaban. Kenapa Kirana ada di sini? Kenapa pakaiannya seperti itu? Kenapa harus di rumah Dimas? Dan kenapa dia membuka pintu begitu cepat seolah sudah menunggu seseorang? Seluruh indera saya mulai mengirimkan sinyal bahaya. Tanpa berkata apa-apa, saya melangkah ke samping untuk melihat ke dalam rumah. Jantung saya terasa nyaris berhenti saat melihat celana pendek pria berwarna abu-abu yang lembab tersampir di sandaran sofa. Di bawah meja ruang tamu, ada sepasang sandal pria, dan aroma pelembut pakaian yang baru dicuci menguar di udara. Lalu, suara pancuran air yang terdengar dari celah pintu kamar mandi seolah menyiram bensin ke dalam kobaran kecurigaan di kepala saya. Saya menoleh ke arah Kirana dan bertanya dengan suara serak, "Kamu ngapain di sini?" Kirana tergagap. Kemarin Mas Dimas minta tolong antarkan dokumen. Katanya mendesak jadi aku kesini untuk memberikannya." Saya terus menatap wajahnya tanpa berkedip dan bertanya lagi. "Oh ya? Terus Dimas di mana?" Dia menjawab dengan ragu-ragu. Baru saja keluar. Katanya mau ke minimarket." "Lalu, siapa yang ada di kamar mandi?" Saya bertanya dengan dingin, menekan setiap kata seolah memukul dengan palu. Kirana langsung membeku. Dia memalingkan wajahnya, dan tangannya gemetar hebat. Saya tidak menunggu jawabannya dan langsung melangkah masuk. Ini bukan tempat yang asing bagi saya, karena saya sudah sering berkunjung, tetapi hari ini segalanya terasa aneh. Saya berjalan lurus ke arah pintu kamar mandi dan menggedornya dengan keras 3 kali. Lalu saya berkata dengan suara menggeram, "Dimas Prakoso, keluar. Kalau kamu punya nyali untuk melakukan ini, kamu juga pasti punya nyali untuk menatap wajahku." Suara air tiba-tiba berhenti. Udara menjadi begitu berat hingga saya bisa mendengar napas istri saya yang terengah-engah di belakang saya. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan Dimas melangkah keluar. Rambutnya basah, dan tubuhnya hanya ditutupi selembar handuk di pinggang. Dia menghindari tatapan saya, menggigit bibirnya dengan keras,
dan seluruh tubuhnya menegang. Di matanya, saya membaca ketakutan yang sangat jelas. Saya mengepalkan tangan. Amarah melonjak seperti ombak hingga ke tenggorokan. Tetapi saya tidak memukulnya. Bukan karena saya orang baik, tetapi karena saya tahu, satu pukulan tidak akan pernah bisa menghapus rasa pengkhianatan dan penghinaan ini. Saya menatap lurus ke mata Dimas dan berkata, "Aku sudah menganggapmu seperti saudara sendiri. Sejak zaman kita susah, makan Indomie di koridor kos-kosan. Setiap kali aku dan Kirana bertengkar, aku selalu cerita semuanya padamu. Kamu orang yang paling tahu betapa aku mencintai Kirana. Kamu tahu segalanya. Tapi bagaimana bisa kamu tidur dengan istriku? Di rumahmu sendiri. Siang bolong begini?" Dimas tidak bisa berkata apa-apa. Kirana sudah menangis. Air mata membasahi pipinya, dan suaranya bergetar. "Mas Baskara, tolong. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Saya tertawa sinis. "Tidak seperti yang aku pikirkan? Istriku ada di rumah sahabatku memakai daster. Dari kamar mandi keluar laki-laki yang baru selesai mandi bersama, dan di sofa ada celana pendek yang basah. Tapi ini tidak seperti yang aku pikirkan." Saya mengeluarkan ponsel dari saku dan menekan tombol rekam video. Saya merekam seluruh sudut ruangan, celana pendek yang lembab, sandal, dan kemudian wajah kedua orang itu yang sedang menangis. Dimas berteriak, "Baskara, kamu gila. Apa yang kamu lakukan?" Saya menatapnya dan berkata dengan suara setajam pisau, "Aku tidak akan memukulmu. Aku akan membiarkan kalian hidup bersama. Setiap hari kalian akan melihat video ini dan merasakan penghinaan oleh ulah kalian sendiri. Dan aku tidak akan hidup dalam penghinaan seperti ini." Saya menoleh ke arah Kirana dan berkata dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya, "Aku akan kirim surat cerai. Tidak perlu ada alasan. Mulai sekarang, jangan pernah telepon aku lagi." Saya berbalik dan meninggalkan rumah itu. Kali ini, saya bukan pecundang yang melarikan diri. Saya adalah seorang pria yang berjalan pergi dari kehidupan yang kotor, dengan membawa seluruh harga diri yang tersisa. Saat meninggalkan rumah Dimas, emosi saya bukan lagi amarah, melainkan rasa dingin yang menusuk. Dingin yang membuat tulang punggung merinding, berasal dari kepercayaan yang dikhianati, dari tatapan ketakutan di mata istri saya, dan dari sosok sahabat saya yang hanya bisa menunduk tanpa sepatah kata pun. Tidak ada lagi emosi atau pertanyaan yang tersisa. Semuanya sudah begitu jelas, tidak memerlukan penjelasan apapun. Kebenaran terbentang di depan mata saya, telanjang seperti luka yang menganga hingga ke tulang. Saya tidak lari ataupun menghindar. Saya juga tidak melakukan hal yang biasa terjadi dalam situasi seperti ini, menginterogasi seperti orang gila, berteriak, atau menghancurkan barang. Yang saya butuhkan saat ini bukanlah keributan, melainkan kendali, karena hanya dengan menjaga akal sehat, saya bisa melindungi kehormatan saya. Sore itu, saya kembali ke rumah yang telah saya bangun bersama Kirana selama 7 tahun. Semuanya masih sama. Dari pot bunga yang disiram istri saya pagi tadi, hingga ke meja yang saya gantungkan di kursi sebelum berangkat kerja. Aroma masakan makan siang masih samar-samar tercium di dapur. Di salah satu sisi kulkas, tertempel secari kertas memo kecil. "Mas, nanti malam sayur sopnya dipanasin, ya?" Membaca tulisan itu, saya tertawa. Tawa yang tertahan di tenggorokan. Wanita yang memanggil saya Mas itu, beberapa jam yang lalu, gemetar seperti pesakitan dengan daster di rumah pria lain. Saya tidak meneleponnya. Saya juga tidak mematikan ponsel. Saya duduk dengan tenang di ruang kerja, menyalakan laptop, memeriksa email, dan mengerjakan tugas seolah tidak terjadi apa-apa. Saya butuh waktu. Bukan waktu untuk meredakan amarah, tetapi waktu untuk menyusun segalanya di kepala saya dengan sejelas mungkin. Waktu untuk memastikan tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa saya bertindak impulsif atau gegabah. Saya tahu, semakin saya diam, semakin takut lawan saya. Sekitar pukul 6 sore,
Kirana pulang. Suara pintu terbuka, langkah kakinya, suara tas diletakkan di rak, setiap suara kecil terdengar jelas di telinga saya. Seolah semua indera saya menjadi sangat tajam. Dia tidak langsung masuk ke kamar. Terdengar suara air dari kamar mandi, lalu suara sesuatu yang berderit. Sesaat kemudian, terdengar ketukan pelan di belakang saya. "Mas, boleh aku masuk?" Suaranya begitu lirih. Jika saya tidak fokus, mungkin saya tidak akan mendengarnya. Saya tidak menjawab, hanya memutar kursi saya dengan tenang menghadap pintu. Dia menganggap diam saya sebagai izin dan membuka pintu. Kirana mengenakan pakaian kantor yang rapi seperti biasanya, rambutnya diikat, tetapi wajahnya sangat berbeda. Pucat, dan kedua matanya merah bengkak, seolah dia terus menangis sejak saya pergi. Dia berdiri lama di depan saya sebelum akhirnya membuka mulut. "Soal kejadian tadi siang, aku minta maaf. Aku salah. Tapi aku tidak tahu kalau masalahnya akan jadi sebesar ini." Saya menatapnya dengan pandangan tanpa emosi sedikit pun. "Tidak tahu akan jadi sebesar ini? Jadi, dengan pikiran apa kamu mengenakan daster itu di rumah sahabat suamimu, dan dengan tenangnya melihat pria itu keluar dari kamar mandi?" Kirana menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku benar-benar salah. Aku baru dekat dengan Mas Dimas belakangan ini. Belum lama. Aku tidak sengaja, dan tidak ada niat untuk mengkhianatimu." Saya mengangguk ringan, lalu berdiri dari kursi. "Lalu sekarang maumu bagaimana? Kamu pikir air matamu akan membuatku percaya padamu?" Dia langsung berlutut di depan saya dan menangkupkan kedua tangannya. "Mas Baskara, ku mohon. Aku pasti sudah gila sesaat. Aku benar-benar salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan tinggalkan aku." Saya mundur selangkah, menghindari tangannya yang mencoba meraih celana saya. Suara saya rendah seperti suasana sebelum badai. "Bukan aku yang meninggalkanmu. Kamulah yang meninggalkan pernikahan ini saat kamu melangkahkan kaki ke rumah laki-laki itu. Kesalahan sesaat, katamu? Tapi kenapa kalian bertemu berkali-kali? Kamu tahu persis aku sedang dinas luar kota. Tapi kamu nekat masuk ke rumahnya siang-siang, mandi, dan berganti pakaian. Apa itu yang namanya kesalahan sesaat?" Dia menyembunyikan wajahnya di lantai dan menangis terseduh-seduh, seperti baru pertama kali dalam hidupnya. Namun, alih-alih merasa kasihan, saya justru merasa jijik. Saya berjalan ke meja kerja dan mengambil setumpuk dokumen. Itu adalah surat perjanjian jual beli tanah yang sedang saya urus. Saya membawanya kembali dan berkata, "Aku masih menjaga nama baikku di depan keluarga kita. Aku juga tidak mengatakan apa-apa pada Dimas selain sebuah peringatan. Tapi aku tidak akan diam selamanya. Kalau kamu tidak mau menandatangani surat cerai, aku akan beritahu semua orang. Kira-kira apa kata nenekmu kalau tahu cucu kesayangannya selingkuh dengan sahabat suaminya?" Kirana terperanjat dan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi. Kamu tega melakukan itu?" Saya menatap lurus ke matanya. "Ini bukan ancaman. Ini fakta. Kamu tahu betul aku bukan orang yang suka main tangan pada perempuan. Tapi aku tidak akan pernah mentolerir siapapun yang membodohiku." Dia menundukkan kepalanya lagi. Kali ini, hanya keheningan yang mencekik, bukan lagi tangisan. Saya tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan keluar, meninggalkan satu kalimat singkat. "Aku beri waktu 2 hari untuk berpikir. Setelah itu, aku tidak butuh persetujuanmu lagi." Malam itu, saya mengemudikan mobil ke sebuah hotel di dekat kantor. Saya memesan kamar untuk 3 hari. Saya tidak ingin tidur di rumah yang dulu saya sebut sebagai surga, tetapi kini telah diinjak-injak olehnya. Saya duduk sendirian di kegelapan kamar asing itu, tetapi anehnya, bernapas terasa jauh lebih mudah. Setidaknya di sini, saya tidak perlu lagi berpura-pura menjadi suami yang baik. Saya pikir, setelah kejadian sebesar itu, Kirana akan sadar dan jujur. Namun, pengkhianatan itu seperti lubang yang dalam. Sekali seseorang masuk,
dia akan terus tergelincir semakin jauh ke bawah. 3 hari setelah saya meninggalkan rumah, dia mengirimi saya pesan panjang sebanyak 1 halaman. Di dalamnya, tidak ada satu kata pun permintaan maaf yang tulus. Hanya ada alasan-alasan seperti, aku kehilangan akal karena emosi sesaat, Mas Dimas yang lebih dulu agresif. Aku hanya terjebak dalam situasi yang tidak bisa kuhindari. Aku masih mencintaimu, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Setelah membacanya, saya merinding. Saya tidak membalasnya. Saya hanya menyimpan seluruh isi pesan itu ke dalam folder bernama surat cerai. Tulisan-tulisan itu adalah bukti bagi saya. Bukti bahwa istri saya tidak hanya berselingkuh, tetapi juga mencoba membenarkan kesalahannya dengan alasan paling pengecut. Saya mulai meninjau kembali semua kejadian di masa lalu dengan lebih teliti. Dalam kehidupan pernikahan, hal-hal kecil seringkali terlewatkan. Namun sekarang, semua kepingan ingatan itu mulai memiliki makna yang jelas. Saya ingat bagaimana Kirana terkejut saat saya tiba-tiba masuk ke kamar tidur ketika dia sedang asyik dengan ponselnya. Saya teringat hari-hari ketika dia berkata akan bertemu teman lama saat jam makan siang di hari kerja, atau beralasan ada pertemuan bisnis. Saya juga teringat saat dia meminta pinjaman uang sebesar 8 juta rupiah 2 bulan lalu. Katanya, neneknya harus segera menjalani operasi katarak. Tanpa ragu, saya langsung mentransfer uangnya malam itu juga. Namun, beberapa minggu kemudian saat saya mengunjungi nenek, beliau sendiri yang berkata pada saya, "Mataku masih baik-baik saja, Nak," kata dokter, "belum perlu dioperasi." Saat itu, saya hanya berpikir mungkin Kirana belum sempat mengantar nenek ke rumah sakit lagi. Tapi sekarang, saya tahu kemana uang itu pergi. Saya mulai memeriksa kembali riwayat transfer rekening. Dia tidak akan pernah tahu bahwa setiap kali dia menggunakan rekening sekunder saya untuk mentransfer uang, saya menyimpan semua riwayat transaksinya. 2 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan 7 juta rupiah. Uang keluar berkali-kali, dan di setiap catatan transaksi tertulis memo seperti transfer untuk Dimas, bantu teman, atau biaya tiket pesawat. Dulu saya percaya bahwa saling membantu antar teman adalah hal yang wajar. Tetapi sekarang saya sadar betapa bodohnya saya. Saya diam-diam membuat file Excel dan merangkum semua transaksi yang berhubungan dengan Dimas selama setahun terakhir. Totalnya lebih dari 30 juta rupiah. Bukan jumlah yang sangat besar, tetapi cukup untuk meyakinkan saya bahwa hubungan istri saya dan sahabat saya bukanlah sekadar perselingkuhan sesaat. Mereka telah merencanakan dan bertemu secara diam-diam selama setahun, mempermainkan saya seperti orang bodoh. Saya tidak memberitahu siapapun tentang apa yang sedang saya lakukan. Saya tidak curhat di media sosial, juga tidak bercerita pada rekan kerja. Saya diam, tetapi saya bertindak. Saya menyewa seorang detektif swasta dengan bayaran 3 juta rupiah per hari. Mereka melaporkan semua pergerakan Kirana secara rinci, dan seperti yang saya duga, meskipun dia berpura-pura menyesal di depan saya, pola hidupnya hampir tidak berubah. 2 kali seminggu, pada hari Selasa dan Jumat, dia akan meninggalkan kantor pada pukul 11 pagi. Alih-alih pergi ke restoran di dekat kantor seperti biasanya, dia akan naik taksi menuju sebuah apartemen di kompleks sebelah. Itu adalah tempat tinggal Dimas. Tempat yang saya kenal baik. Saya tidak menggerebek atau muncul di hadapan mereka. Saya hanya mencatat. Setiap pengintaian, saya menyimpan video dan foto. Bahkan kadang-kadang ada rekaman suara yang direkam secara diam-diam. Saya belajar cara mengumpulkan bukti secara legal. Saya membaca buku-buku hukum dan berkonsultasi dengan seorang pengacara. Bukan untuk menuntut, melainkan untuk bersiap-siap jika nanti dia mengubah sikapnya, mengelak, atau mencoba memohon belas kasihan dengan air mata di pengadilan. Sejujurnya, pernah ada keinginan untuk memaafkan. Sungguh. Suatu malam, saya duduk sendirian dan melihat kembali foto pernikahan kami. Kirana, dalam balutan gaun putih, tersenyum cerah sambil memegang tangan saya. Saya teringat hari ketika dia pingsan karena usus buntu.
Saya yang membawanya ke rumah sakit dan terjaga semalaman di koridor. Saya teringat saat saya mengalami kecelakaan di lokasi proyek dan kaki saya harus digips selama sebulan. Dia yang menggendong saya menaiki tangga satu persatu. Kenangan seperti itu tidak mudah dilupakan. Namun, saya kembali melihat kenyataan saat ini. Seorang istri yang terus-menerus berbohong dan menipu, bahkan tidak berhenti setelah ketahuan. Saya sadar, orang yang paling kita cintai bisa menjadi orang yang paling menyakiti saat mereka berkhianat. Dan seorang pengkhianat tidak akan pernah berkhianat hanya sekali. Kirana menelepon saya berkali-kali, kadang tengah malam, kadang saat jam makan siang. Saya tidak mengangkatnya. Saya tidak ingin mendengar permintaan maaf yang manis. Sebaliknya, saya mengiriminya sebuah email. Tidak ada satu kata pun yang emosional di dalamnya. Saya menulis dengan jelas syarat-syarat perceraian dan tuntutan pembagian harta. Saya merelakan rumah dan mobil. Sebagai gantinya saya hanya akan mengambil tabungan pribadi saya. Saya tidak ingin lagi terikat dengan apapun yang berhubungan dengannya. Bahkan sofa tempat kami biasa menonton film bersama setiap malam. Dia membalas, mengatakan ingin bertemu sekali lagi untuk berbicara baik-baik. Saya setuju, tetapi untuk mencegahnya berakting, saya memilih sebuah kafe umum yang ramai di siang hari sebagai lokasi pertemuan. Di hari pertemuan, dia berpakaian rapi dan rambutnya tertata, tetapi matanya masih merah. Dia berkata, "Mas Baskara, tolong pikirkan lagi. Aku memang salah. Tapi aku masih mencintaimu." Saya tidak langsung menjawab, melainkan mendorong sebuah USB ke atas meja. Di dalamnya ada semua video saat kamu masuk ke apartemen Dimas, riwayat transaksi bank, dan isi pesan yang kamu kirimkan padaku. Kalau kamu terus menolak cerai, semua ini akan aku serahkan ke pengadilan. Kalau kamu setuju, aku akan menganggapmu tidak pernah ada. Dia menangis sejadi-jadinya. Kali ini tangisannya benar-benar pilu, tapi hati saya tidak bergeming. Saat itu, hati saya sudah kering kerontang. Saya berdiri dari kursi sebelum air matanya sempat menyentuh belas kasihan saya dan meninggalkan kafe. Saya sadar, pengampunan bukanlah kenaifan. Pengampunan hanya mungkin terjadi ketika pihak lain benar-benar menyesal. Namun Kirana tidak berhenti. Dia terus berbohong sampai terpojok ke jalan buntu. Dan orang yang bisa berkhianat sekali, jika tidak dihukum, pasti akan berkhianat lagi. Saya telah mengorbankan 7 tahun hidup saya untuk pernikahan ini. Saya tidak ingin menyia-nyiakannya sedetik pun lagi. Saya tidak lagi menyebut tindakan saya sebagai amarah. Sejak saya menemukan kebenaran, semua tindakan saya telah direncanakan dengan dingin dan hati-hati, seperti denah konstruksi. Semua detail harus akurat, dan setiap langkah harus rahasia. Agar ketika semuanya berakhir, tidak ada seorang pun yang bisa membalikannya. Saya tidak memilih balas dendam yang berisik. Orang sering berkata, balas dendam termanis adalah ketika lawan tidak pernah membayangkan kita akan tetap tenang. Cukup untuk tersenyum dan menyaksikan mereka hancur dengan sendirinya. Saya memulai dengan meningkatkan peralatan pengawasan saya. Sebelumnya saya menyewa orang. Kini saya memasang kamera super kecil di dalam pot bunga palsu di ruang tamu untuk merekam semua situasi saat saya tidak ada. Di dalam bagasi motor Kirana, saya menempatkan pelacak GPS kecil. Bagasi motornya selalu berantakan, jadi sepertinya dia belum menyadarinya. Saya mengambil cuti 3 hari tanpa memberitahu perusahaan sebelumnya. Dengan alasan ada urusan mendesak di kampung, saya melacak semua pergerakan istri saya selama jam kerja. Seperti yang diduga, pada hari Selasa, Kirana tetap berdandan rapi dan meninggalkan rumah pada pukul 10.45 pagi. Dia tidak pergi ke arah kantornya, melainkan memanggil taksi dan langsung menuju apartemen tempat Dimas tinggal. Saya mengikutinya dari belakang dengan motor, menjaga jarak yang cukup agar tidak ketahuan. Setelah melihatnya masuk ke dalam gedung, saya memarkir motor di seberang kafe, memesan es americano, dan merekam pemandangan itu dari jauh dengan ponsel saya. Wajah Dimas tidak terlihat,
Tetapi Kirana yang menempelkan kartu akses dan naik lift terlihat sangat jelas. Lantai 3. Tempat yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Hampir 2 jam kemudian, dia keluar. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan tangannya masih mengancingkan ke mejanya. Bahkan tanpa menjadi detektif, siapapun bisa menebak apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Saya tidak merasa senang, justru sedih. Wanita yang pernah memegang tangan saya di pelaminan, yang setiap malam berbaring di samping saya, kini tertawa dan bercengkerama di kamar pria lain. Bahkan setelah semuanya terbongkar, Kirana tidak berhenti. Dia tidak takut. Mungkin dia pikir saya lemah hati. Mungkin karena saya tidak pernah membentaknya atau melakukan hal kasar padanya. Dia salah. Saya diam bukan karena saya lemah. Saya sedang menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri segalanya dalam satu pukulan yang tak bisa diubah lagi. Sore itu, saya menelepon teman lama saya, Rendra. Rendra saat ini bekerja sebagai pengacara spesialis perceraian dan harta gono gini. Saya menceritakan semuanya pada Rendra tanpa menyembunyikan satu detail pun. Setelah mendengar semuanya, Rendra menghela napas dan berkata, "Kamu melakukan hal yang benar. Tapi kalau mau ke pengadilan, kita butuh bukti yang kuat. Video, foto, rekaman suara, semuanya harus dikumpulkan sesuai prosedur hukum. Jangan khawatir. Urusan hukum biar aku yang urus. Kamu cukup jaga ketenanganmu." Saya mengirimkan semua data yang telah saya kumpulkan kepada Rendra. Video pengawasan, foto yang diambil di kafe, riwayat transfer rekening, pesan pengakuan dari Kirana, dan rekaman suara pengakuannya dari pertemuan kami di kafe sebelumnya. Rendra membutuhkan waktu seharian penuh untuk memeriksa semua data itu. Kemudian dia berkata pada saya, "Kalau Kirana terus bertahan, kamu punya hak untuk mengajukan gugatan cerai sepihak, dan pengadilan pasti akan mengabulkannya. Menurutku, dengan bukti sebanyak ini, dia tidak akan berani melawan." Saya juga mengunjungi nenek Kirana, satu-satunya kerabat yang masih berhubungan dengannya. Neneknya sudah berusia lebih dari 80 tahun dan tinggal di kampung. Penglihatannya sedikit kabur, tetapi pikirannya masih jernih. Saya tidak memberitahunya secara langsung tentang perselingkuhan itu. Saya hanya mengobrol dengan nenek, menanyakan kabarnya, dan diam-diam memberinya sejumlah uang untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Sebelum saya pergi, nenek memegang tangan saya dan berkata dengan tatapan sedih, "Kalau ada masalah di antara kalian, selesaikanlah pelan-pelan, nak." Nenek tahu kamu tulus menyayangi Kirana. Saya tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Saya tahu orang tua tidak bisa menanggung guncangan besar. Saya tidak ingin menjadi orang yang membuat nenek semakin sedih. Selama beberapa hari berikutnya, saya terus melakukan pengawasan. Setiap kali Kirana bertemu Dimas, satu bukti lagi bertambah untuk saya. Setiap pertemuan, saya mencatat waktu, tempat, dan mengambil foto dengan jelas. Suatu kali, saat duduk di kafe sebelah apartemen, saya sengaja meneleponnya. "Lagi di mana?" Dia menjawab tanpa ragu, "Di kantor, lagi bikin laporan reimburse." Saya mengangguk dan mematikan telepon. Kurang dari 50 meter dari saya, dia sedang duduk di sebelah Dimas di sebuah warung makan, tertawa sambil menyantap makanannya. Saya mengambil foto momen itu dan menyimpannya di folder bernama kebohongan. Saya juga berbicara lagi dengan Dimas. Lebih tepatnya, sebuah peringatan. Saya memanggilnya ke sebuah kedai kopi dan memasang kamera di helm saya untuk merekam seluruh percakapan. Dia terlihat sedikit takut, tetapi berusaha bersikap tenang. Saya tidak banyak bicara. Saya hanya meletakkan beberapa lembar foto, cetakan pesan, dan sebuah file rekaman singkat di atas meja. Dia menatap saya tanpa bisa berkata apa-apa. Saya menatap lurus ke matanya dan berkata perlahan, "Aku tidak akan memukulmu. Tapi kalau kamu terus melakukan ini, semua ini akan aku kirimkan ke kantormu, ke tunanganmu, dan ke orang tuamu. Pilihlah." Dia kehilangan kata-kata dan menundukkan kepalanya. "Maaf, aku tidak tahu akan jadi seperti ini."
Saya tersenyum pahit. Iya, kamu tidak akan pernah berpikir, tapi aku sudah memikirkan semuanya untuk kalian berdua. Malam itu, saya mengirim pesan singkat kepada Kirana. Jumat aku pulang. Aku mau bicara untuk terakhir kalinya. Tidak perlu air mata atau akting. Jawab satu kata saja, mau tanda tangan atau tidak. Dia tidak membalas. Tapi saya tahu, kali ini kendali ada di tangan saya. Saya bukan lagi pria yang tersakiti. Saya adalah orang yang memiliki hak untuk mengakhiri. Saya mempersiapkan malam itu seolah sedang mempersiapkan sidang pengadilan. Itu bukan tempat untuk meluapkan amarah. Bukan juga tempat untuk menumpahkan penderitaan. Itu adalah tempat untuk menghadapi. Tidak ada lagi yang abu-abu atau ambigu. Saya ingin mereka melihat wujud asli mereka dengan jelas, telanjang tanpa bisa membela diri. Tidak perlu berteriak, cukup biarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Malam itu, saya kembali ke rumah yang kini hanya menjadi ruang penuh kenangan pahit bagi saya. Kirana sudah menunggu di ruang tamu. Di bawah cahaya lampu dinding yang kekuningan, wajahnya tidak setenang biasanya. Tanpa menyapa, saya meletakkan laptop di atas meja dan menyambungkannya ke TV dengan kabel HDMI. Kirana menatap saya, berusaha mengendalikan diri. "Mas, mau apa?" Saya tidak menjawab, hanya membuka folder bernama kebenaran dan menekan tombol putar. Video pertama muncul di layar. Adegan saat dia masuk ke apartemen tempat Dimas tinggal. Cahaya kamera merekam setiap langkahnya dengan jelas. Kemudian, muncul serangkaian foto yang diambil dari kejauhan. Kirana dan Dimas duduk di sebuah warung kecil, makan bersama. Dimas menyuapi Kirana, dan Kirana tersenyum malu-malu sambil dengan santai meletakkan tangannya di atas punggung tangan Dimas. Seperti sepasang kekasih lama. Video berikutnya direkam di depan pintu apartemen. Keduanya masuk seolah itu adalah rumah mereka sendiri. Saya menatapnya. Dia menundukkan kepala, menggigit bibir, dan bahunya bergetar halus. Saya masih tidak mengatakan apa-apa. Berikutnya adalah file rekaman suara. Percakapan telepon antara Kirana dan Dimas, yang diambil dari alat penyadap yang saya selipkan di tasnya. "Sayang, kamera di depan pintu sudah dimatikan, kan? Dia lagi sensitif akhir-akhir ini." Terdengar suara tawa Dimas. "Iya, tenang saja. Besok datang jam yang sama ya." Lalu Kirana menjawab, "Aku cuma punya waktu 1,5 jam. Mas Baskara bilang mau pulang cepat hari Selasa. Kita harus cepat." Suara mereka, kebohongan yang mereka ucapkan tanpa berkedip, telah menggantikan semua alibi. Saya menghentikan pemutaran. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Saya berdiri, masuk ke ruang kerja, dan membawa setumpuk dokumen lain. Semua cetakan riwayat transfer rekening bank, catatan setiap pengiriman uang yang dikirim Kirana kepada Dimas. Saya meletakkannya di atas meja di depannya dan berkata dengan suara yang anehnya tenang, "Ini catatan kebohonganmu untuk mencuri uangku. Kamu bilang untuk biaya operasi nenek, untuk ini dan itu, tapi semuanya, sepeser demi sepeser, masuk ke kantong laki-laki itu. Kamu pikir aku tidak akan tahu?" Kirana tidak menangis. Dia hanya duduk diam. Tidak berani menatap saya. Saya melanjutkan. "Aku tidak memukulmu atau memakimu. Dari awal sampai akhir. Aku hanya ingin satu jawaban. Apakah aku kurang perhatian padamu? Apakah aku tidak bertanggung jawab? Selama 7 tahun aku bekerja di luar kota. Kamu di rumah. Aku tidak pernah sekalipun mencurigaimu. Tapi, sejak kapan kamu dan dia?" Baru saat itulah Kirana menjawab dengan suara serak. "Hampir setahun." Jawaban singkat itu justru sedikit mengejutkan saya. Saya pikir dia akan terus berbohong, tetapi tidak. Dia tidak punya jalan lain untuk menyangkal. Saya menatap lurus ke matanya dan bertanya, "Kamu masih mencintaiku?" Dia tidak menjawab. Saya mengangguk. "Cukup." Saya memutar file rekaman terakhir dari percakapan saya dengan Dimas di kedai kopi. Di dalamnya,
Terdengar suara Dimas yang panik mengakui, "Aku salah, tapi kami sudah terlanjur terlalu jauh." Setelah bagian itu selesai, saya mematikan semua layar, merapikan kabel, dan menutup laptop. Saya berkata dengan suara kering, "Minggu depan aku ajukan gugatan cerai. Semua data ini akan aku lampirkan. Jika kamu menandatanganinya dengan baik-baik, aku akan mengakhiri semuanya dengan tenang. Jika kamu menolak, aku akan mengirimkan semua ini ke kantorku, teman-temanku, dan juga nenekmu." Barulah saat itu Kirana menangis. Tidak lagi tertahan, tidak lagi berusaha menjaga ketenangan. Dia menyembunyikan wajahnya di meja dan menangis terseduh-seduh. "Aku salah, tapi aku sangat takut. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi orang-orang." Hati saya tidak tergerak. Saya tahu, orang yang berkali-kali memilih berbohong tidak pantas dikasihani. Saya membiarkannya menangis dan berdiri dengan tenang. Sebelum naik ke kamar, saya meninggalkan satu kalimat. Masalahnya sudah sampai sejauh ini. Aku bahkan tidak marah lagi. Aku hanya kasihan. Kasihan pada diriku yang tidak berhenti saat masih bisa berhenti. Saya banyak berpikir apakah harus menjaga nama baik Kirana. Saya pernah mencintainya, menghargai hubungan keluarga, dan ingin mengakhiri perpisahan ini dengan tenang. Namun, semakin saya berpikir, saya semakin sadar. Beberapa kebenaran, jika tidak diungkap ke terang, maka orang yang bersalah tidak akan pernah merasa takut, dan orang yang dikhianati seperti saya akan selamanya dicap sebagai pria yang meninggalkan istrinya karena egois. Saya memilih untuk mengungkapkannya. Bukan untuk balas dendam, melainkan untuk mengakhiri segalanya dengan satu pukulan kuat yang membuat orang-orang yang bersalah itu sadar. Saya berbohong kepada nenek Kirana, mengatakan ada pertemuan keluarga penting, dan memintanya datang ke Jakarta. Saya juga menelepon Dimas dan menuntutnya untuk bertemu dan berbicara secara jantan. Suara saya tidak kasar, tetapi tegas. Dia terdiam sejenak, lalu setuju. Mungkin dia tidak menyangka saya akan membuat masalah ini sebesar ini. Hari itu, saya menyiapkan ruang tamu seperti ruang rapat. Meja dirapikan, kursi-kursi diatur, laptop diletakkan di atas meja, dan layar TV dibiarkan menyala. Ketika nenek tiba, saya menyambutnya dengan sopan. Tanpa menunjukkan apa-apa, saya hanya berkata, "Nek, hari ini saya ingin bicara jujur. Mohon nenek kuatkan hati." Nenek mengangguk dengan cemas, dan Kirana langsung pucat saat melihat laptop yang sudah saya siapkan. Dimas datang paling akhir. Wajahnya tegang, tetapi dia masih berusaha bersikap tenang. Saya meminta semua orang untuk duduk. Nenek di tengah, saya di seberangnya, sementara Kirana dan Dimas di sisi kiri dan kanan. Ruangan itu begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Saya membuka pembicaraan. "Maafkan saya harus meminta nenek datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tapi hari ini, saya ingin membuktikan bahwa saya tidak gila, tidak berbohong, dan tidak menuduh tanpa alasan." Nenek mengangguk pelan, menatap Kirana dengan cemas. Saya menoleh ke arah Dimas dan berkata, "Aku beri kamu kesempatan terakhir. Akui kesalahanmu di sini sekarang, maka aku tidak akan menunjukkan apa yang aku punya di depan orang tua." Dimas menunduk, tetapi masih berkata, "Aku tidak mengerti maksudmu." Saya tidak terkejut, malah tersenyum. Saya menoleh ke Kirana dan bertanya, "Lalu kamu?" Kirana menggenggam kedua tangannya erat-erat dan menggigit bibirnya. Saya mengangguk dan menekan tombol putar video. Di layar TV, muncul sebuah video singkat namun jelas. Adegan Kirana dan Dimas duduk di sebuah restoran. Dimas menyuapi Kirana, dan Kirana tersenyum malu-malu. Adegan berikutnya adalah saat mereka masuk ke dalam sebuah apartemen. Dimas memeluk pinggangnya dari belakang. Nenek membeku karena terkejut. Tangannya mencengkeram erat tepi kursi. Napasnya terdengar memburu. Saya segera mematikan video dan menghampiri nenek untuk menenangkannya. "Nek, tenanglah. Maaf,
Tapi nenek harus tahu dalam situasi seperti apa saya hidup selama ini. Nenek menoleh ke arah Kirana dan bertanya dengan suara nyaris berbisik. Apakah ini benar? Nak? Kirana menangis sejadi-jadinya, menyembunyikan wajahnya di pelukan nenek tanpa bisa berkata apa-apa. Nenek terdiam sejenak, lalu menoleh ke saya dan berkata dengan suara tercekat. Nenek tidak menyangka dia sebodoh itu. Baskara, nenek minta maaf. Saya menggenggam tangan nenek dengan lembut dan berkata, nenek tidak salah apa-apa. Saya hanya ingin nenek tahu kebenarannya. Sisanya, biar saya yang selesaikan. Saya kembali menatap Dimas. Masih tidak mengerti maksudku, Dimas berdiri dari kursinya dan menunduk. Maaf, aku salah. Kami sudah kelewatan. Tapi itu semua karena kami tidak bisa mengendalikan perasaan. Saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Aku tidak perlu dengar alasannya. Mulai hari ini, semuanya berakhir. Bagaimana kalian akan hidup ke depannya? Itu bukan urusanku. Tapi sekali lagi kalian mengganggu keluargaku, aku akan bertindak tanpa peringatan. Dimas mengangguk, memberi salam singkat pada nenek, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Saya tidak mengantarnya atau bahkan melihatnya. Kirana masih menunduk, menangis tanpa sepatah kata pun. Nenek duduk diam sejenak, lalu perlahan berdiri dan meletakkan tangannya di bahu saya. Kalau bisa dimaafkan, maafkanlah. Kalau tidak, pergilah dengan hati yang tenang. Nenek sudah tua, tidak bisa menghalangi kalian. Tapi tolong jangan siksa dirimu sendiri karena orang yang tidak pantas. Saya mengangguk. Dada saya terasa sesak. Saya sudah siap untuk akhir ini. Tidak ada lagi penyesalan atau keraguan. Malam itu, saya mencetak surat cerai dan meletakkannya di atas meja. Kirana tidak lagi membantah atau menangis. Dia hanya menandatanganinya dengan diam, lalu membalikkan badan sambil menutupi wajahnya. Malam itu juga, saya mengemasi barang-barang saya. 1 koper, 1 ransel, dan seluruh kehormatan yang tersisa setelah 7 tahun pernikahan. Saya meninggalkan rumah itu saat tengah malam. Tanpa suara, tanpa ucapan selamat tinggal. Hanya suara roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik dan detak jantung saya yang anehnya melambat. Ikatan 7 tahun, kenangan yang pernah menjadi fondasi kebahagiaan, kini hanya tersisa sebagai bekas luka yang dalam di hati. Setiap langkah, saya berkata pada diri sendiri, jangan menoleh ke belakang. Kirana tidak keluar untuk mengantar atau menahan saya. Mungkin dia juga sadar bahwa semua yang bisa dilakukannya tidak lagi berguna. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kami, dan air mata tidak memiliki kekuatan untuk membersihkan apa yang sudah hancur. Saya menyewa sebuah kamar kos kecil di dekat lokasi proyek baru. Saya bertekad untuk menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk melupakan masa lalu. Tempat itu sempit, hanya sekitar 10 meter persegi, dengan tempat tidur single, dapur kecil, dan jendela yang menghadap ke gang yang sepi. Tapi bagi saya, itu seperti tanah baru yang bebas dari bayang-bayang kebohongan dan kenangan yang melekat. Setiap pagi saya bangun, membuat kopi sendiri, merapikan tempat tidur, dan berjanji pada diri sendiri. Inilah hidupku yang sebenarnya. Di sini, tidak ada yang bisa mengkhianatiku. Saya mulai berolahraga secara teratur, membuka kembali buku-buku teknik yang sudah lama saya tinggalkan, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar desain 3D, sesuatu yang dulu ingin saya lakukan tetapi tertunda demi keluarga. Saya sadar, ketika seorang pria kehilangan keluarganya, dia memiliki 2 pilihan, hancur, atau hidup lebih baik untuk membuktikan bahwa keputusannya untuk pergi tidak salah. Saya memilih jalan kedua. Perceraian dengan Kirana tidak membuat saya bangkrut. Sebagian besar aset sudah atas nama saya sejak sebelum menikah, tetapi saya tidak mempermasalahkannya. Saya meninggalkan rumah, mobil, dan hampir semua perabotan. Saya tidak ingin menyimpan apapun yang bisa mengingatkan saya padanya. Satu-satunya yang saya bawa adalah sebuah jam tangan tua.
Hadiah ulang tahun pertama dari Kirana saat kami masih pacaran. Bukan karena masih ada perasaan, melainkan agar saya tidak pernah melupakan pelajaran ini seumur hidup. Pelajaran bahwa bahkan orang yang mengatakan paling mencintaimu pun tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Saya tidak memberitahukan perceraian ini kepada siapapun, kecuali beberapa orang di kantor yang memang perlu tahu. Saya tidak mengeluh, tidak membela diri, tidak juga menjelek-jelekan Kirana atau Dimas. Jika ada yang bertanya, saya hanya tersenyum dan menjawab, sudah tidak cocok lagi. Kalimat itu terdengar ringan seperti bulu, tetapi beratnya seperti batu. Saya tahu betul, beberapa kebenaran lebih menyakitkan bagi yang mendengar daripada bagi yang mengalaminya. Seminggu setelah pindah, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Saat saya buka, ada foto Kirana yang duduk sendirian di kafe dekat rumah lama kami, dengan tulisan singkat, dia duduk di sana setiap sore. Saya tidak membalas. Saya tahu Kirana ingin menunjukkan penyesalannya pada saya, tetapi itu tidak bisa mengubah apapun lagi. Saya tidak perlu tahu apakah dia menyesal atau tidak. Semua pengampunan hanya mungkin terjadi ketika ada kesempatan untuk berhenti. Penyesalan setelah semuanya terbongkar tidak ada artinya. Saya mengajukan surat cerai ke pengadilan, dan prosesnya berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Mungkin karena Kirana sudah menandatanganinya dan tidak mengajukan keberatan apapun. Sekitar 3 minggu kemudian, saya menerima akta cerai resmi. Malam setelah menerima surat itu, saya duduk di dekat jendela untuk waktu yang sangat lama. Di tangan saya ada segelas anggur merah, menatap langit malam tanpa bintang. Bukan perasaan lega, juga bukan kemenangan. Rasanya seperti baru saja menutup pintu rumah yang terbakar habis. Sedih kehilangan rumah itu, tetapi lega karena akhirnya bisa keluar dari kobaran api. Suatu minggu pagi, saya mengunjungi makam orang tua saya. Sudah sangat lama. Saya berdiri di depan batu nisan, meletakkan seikat bunga krisan putih, dan berbisik. Ayah, Ibu, saya sudah bercerai. Bukan karena saya tidak berusaha, tapi karena sudah tidak ada jalan lain lagi. Saya tidak tahu apa yang akan orang tua saya pikirkan tentang ini jika mereka masih hidup, tapi saya yakin mereka akan mengerti, karena tidak ada seorang pun yang pantas hidup dengan pengkhianatan seumur hidup. Di sebuah acara reuni kecil, saya bertemu kembali dengan beberapa teman lama. Seseorang bertanya tentang rumah tangga saya. Saya hanya tersenyum dan berkata, sekarang hidup sendiri, jauh lebih nyaman. Seorang teman dekat menepuk bahu saya dan berkata, kamu kelihatan sangat berbeda, tapi ke arah yang lebih baik. Seperti sudah melepaskan beban berat. Saya mengangguk. Benar. Saya telah melangkah keluar dari kehidupan lama saya. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menemukan kembali diri saya sebelum terjebak dalam peran sebagai suami teladan. Dan yang paling aneh adalah, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya bisa tidur nyenyak. Tidak lagi gelisah, tidak lagi terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Saya tidur pula sampai pagi dan merasakan kelegaan karena tidak ada lagi yang harus disembunyikan atau ditanggung. Saya tidak membenci Kirana. Saya hanya kasihan. Kasihan pada seorang wanita yang memiliki segalanya, suami yang mencintainya, rumah tangga yang damai tetapi memilih untuk berjalan ke dalam kegelapan. Dan saya, meskipun sendirian, memilih cahaya. Saya pikir kepergian saya adalah hukuman terbesar yang harus Kirana terima. Namun, apa yang terjadi setelahnya adalah akhir yang sesungguhnya dari pilihan salah yang telah ia buat. Bukan karena saya mengharapkan kemalangannya atau ingin pengkhianat dihukum. Tapi saya sadar, hidup punya caranya sendiri untuk membuat setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Dan bagi Kirana, kehancuran itu dimulai tepat setelah saya melepaskannya. Hanya 3 minggu setelah kami resmi bercerai, saya tidak sengaja mendengar kabar bahwa Kirana telah berhenti bekerja. Seorang mantan rekan kerja yang satu kantor dengannya memberitahu saya melalui pesan Facebook. Kirana sudah resign. Dengar-dengar sih, dia sering mangkir kerja sampai kena sanksi dari perusahaan.
Saya tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengucapkan terima kasih. Saya tahu itu hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan, ada banyak hal yang Kirana coba sembunyikan. Sama seperti yang dulu ia lakukan pada saya. Sebulan kemudian, saya bertemu Dimas. Bukan secara kebetulan, melainkan di sebuah rapat dengan perusahaan mitra. Dimas sepertinya tidak tahu saya akan datang. Wajahnya langsung berubah saat melihat saya masuk. Dia tidak menyapa, bahkan tidak berani duduk di dekat saya. Saya tidak peduli, tetapi yang menarik perhatian saya adalah penampilannya yang kuyu. Kantung matanya menghitam, kulitnya kusam, dan setelannya kusut. Jauh dari citra pria keren yang membuat Kirana tergila-gila. Ternyata, tidak lama setelah saya dan Kirana bercerai, perselingkuhan Dimas juga terbongkar oleh pacarnya. Tidak perlu banyak bukti. Satu desas-desus dan satu pesan ambigu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Pacarnya itu tidak membuat keributan, hanya diam-diam mengemasi barang-barangnya dan pergi. Dimas batal menikah, dan orang tuanya sangat kecewa. Di kantor, reputasi pribadinya jatuh, membuat posisinya semakin sulit. Saya tidak merasa puas. Saya hanya berpikir, hukuman, entah cepat atau lambat, akan selalu datang. Lalu bagaimana dengan Kirana? Saya tidak lagi mendengar kabar tentangnya. Sampai suatu hari, saat saya sedang menunggu kopi di sebuah kafe kecil di samping lokasi proyek, seorang wanita mendekati kasir untuk memesan, lalu berhenti saat melihat saya. Itu Kirana. Dia mengenakan seragam karyawan minimarket, rambutnya dipotong pendek, dan wajahnya terlihat sangat lelah. Tangannya yang memegang dompet gemetar halus. Saya mengangguk ringan sebagai sapaan. Dia ragu-ragu bertanya, "Apa kabar?" Saya mengangguk. Dia tersenyum canggung, lalu terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara kecil dan lemah, "Maaf, aku benar-benar salah. Aku kehilangan segalanya. Mas Dimas juga meninggalkanku. Keluarga tahu dan mereka semua menyalahkanku. Teman-teman menjauh. Aku tidak bisa pulang kampung. Dan sekarang aku mencari pekerjaan sendiri, tapi tidak ada yang percaya padaku." Saya menatapnya. Di mata saya, tidak ada lagi amarah, hanya kesedihan. Saya tidak langsung menjawab. Baru setelah menerima cangkir kopi saya berkata, "Aku tidak senang melihatmu tidak bahagia. Tapi ini adalah konsekuensi yang wajar. Kamu bukan hanya mengkhianatiku. Kamu mengkhianati kepercayaan semua orang yang menyayangimu." Dia menggigit bibir, berusaha menahan air mata. Saya tidak berkata apa-apa lagi, juga tidak berlama-lama di sana. Saya meninggalkan kafe itu. Bukan dengan perasaan lega, tetapi dengan semacam perasaan penutupan. Belakangan saya dengar, Kirana pindah ke kota lain. Ada yang bilang dia bekerja serabutan di sebuah warung makan. Ada juga yang bilang dia tinggal dengan kerabat jauh dan tidak menghubungi siapapun. Apapun rumornya, saya tidak pernah memastikannya. Saya tidak ingin membuka luka lama, juga tidak ingin melihat lagi orang yang pernah berpaling dari saya. Saya menjauh dari mereka. Bukan karena jarak fisik, tetapi karena tekad untuk tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Banyak orang bertanya apakah saya tidak berniat mencari pasangan baru. Saya hanya tersenyum. Bukan karena saya menutup hati, tapi saya tahu, untuk memulai lagi, saya harus benar-benar sembuh. Dan kesembuhan itu tidak datang dari hubungan baru, melainkan dari diri saya sendiri. Dari kedamaian saat saya merasa cukup hanya dengan menjadi sendiri, pengkhianat selalu membayar harganya. Tidak ada seorang pun yang bisa menginjak-injak kepercayaan orang lain dan hidup tenang selamanya. Jika tidak dibayar dengan air mata, akan dibayar dengan hancurnya hubungan. Jika tidak, pada akhirnya akan dibayar dengan kesepian, dengan penyesalan di malam-malam tanpa tidur, atau dengan kenyataan bahwa tidak ada lagi yang mempercayai mereka. Saya tidak ingin siapapun membayar harga untuk saya. Saya sudah membayar bagian saya dengan air mata,
dengan rasa kehilangan, dan dengan malam-malam panjang merenungi pengkhianatan. Sekarang, sisa hidup saya, meskipun dengan bekas luka, saya hanya ingin menjalaninya dengan ringan dan hati yang utuh. Saya tidak menyangka akan bertemu Kirana lagi, bukan karena saya menghindar, tetapi karena saya percaya jalan hidup kami berdua sudah benar-benar berakhir. Namun, hidup memiliki tikungan tak terduga yang datang tanpa pemberitahuan, memaksa kita menghadapi masa lalu, suka atau tidak suka. Hari itu hujan. Hujan deras yang tiba-tiba turun di tengah bulan Juni yang panas. Saya mampir ke kafe langganan tempat saya biasa duduk dan bekerja saat ada waktu luang. Ruangan kecil yang nyaman, musik yang tenang, dan aroma kopi sangrai yang selalu menguar di udara terasa seperti kenangan yang menyenangkan. Saya memilih tempat duduk di sudut paling dalam, memesan es americano, dan membuka laptop. Sesaat kemudian, saat saya sedang fokus pada dokumen, terdengar suara kursi bergeser dari meja di dekat jendela. Saya mengangkat kepala, dan jantung saya seolah berhenti berdetak. Kirana. Dia jauh lebih kurus dari terakhir kali saya melihatnya. Rambutnya panjang, tetapi tidak lagi rapi. Kemeja putih sederhana, celana hitam, wajah yang tenang, dan di matanya ada campuran kesedihan dan kepasrahan. Dia tidak melihat saya. Dia duduk membelakangi saya, menopang dagu sambil menatap keluar jendela. Tetesan air hujan turun merata, seperti napas lambat di hari yang melelahkan. Saya ragu apakah harus berdiri dan pergi. 1% dari hati saya ingin meninggalkan tempat itu untuk menjaga ketenangan yang telah susah payah saya bangun selama beberapa bulan terakhir. Namun, sisa hati saya yang pernah mencintainya berkata, setidaknya untuk terakhir kalinya, lihatlah dengan jelas bagaimana wanita yang pernah menjadi istrimu itu hidup sekarang. Sekitar 5 menit kemudian, Kirana berbalik untuk memanggil pelayan. Saat itulah tatapannya bertemu dengan saya. Hening sejenak. Dia tidak menghindar, saya pun menatapnya. Dia berdiri, mendekati saya, dan bertanya pelan. Mas Baskara. Saya mengangguk. Dia tersenyum sedih seperti hujan. Kebetulan sekali. Saya hanya menjawab, iya. Duduklah. Dia menarik kursi di seberang saya dan duduk, menautkan kedua tangannya. Cukup lama kami berdua terdiam. Saya yang pertama kali memecah keheningan. Bagaimana kabarmu? Dia menunduk. Tidak begitu baik. Tapi masih bernapas. Jadi bertahan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jadi saya kembali terdiam. Kirana bercerita dia bekerja di sebuah percetakan kecil sebagai staf administrasi. Pekerjaannya tidak stabil, tetapi cukup untuk hidup. Dia sudah beberapa kali pindah, dan hubungannya dengan banyak orang terputus. Neneknya masih di kampung, tetapi kesehatannya semakin menurun. Dan sejak mengetahui kebenarannya, beliau tidak lagi mau berbicara dengan Kirana. Dia berbicara dengan suara tenang, tanpa perlawanan, tanpa alibi, tanpa menyalahkan siapapun. Saya tidak menyela. Saya hanya mendengarkan cerita seseorang yang pernah begitu dekat namun kini terasa asing, seolah saya adalah pihak ketiga. Akhirnya, Kirana menatap lurus ke arah saya dan bertanya, "Dulu kamu sangat membenciku, kan?" Saya menggelengkan kepala. Tidak. Awalnya marah, tapi sekarang hanya kasihan. Dia tertawa, tetapi air matanya menetes. Aku juga kasihan pada diriku sendiri, karena tidak tahu kapan harus berhenti. Aku punya segalanya, tapi membuang semuanya hanya untuk sesuatu yang tidak berarti. Kalau saja waktu bisa diulang, saya memotongnya. Kalaupun bisa, kamu akan melakukan hal yang sama. Karena saat itu, kamu tidak merasa salah. Dia terdiam. Untuk pertama kalinya saya melihat Kirana benar-benar diam. Bukan karena tidak punya kata-kata, tetapi karena dia sadar. Sadar bahwa tidak semua orang diberi kesempatan kedua, dan bahwa orang yang lebih mencintai tidak selalu menjadi pihak yang lemah. Saya bercerita bahwa saya masih hidup sendiri, pekerjaan saya stabil,
dan sesekali pulang kampung untuk mengunjungi makam orang tua. Saya tidak menyinggung soal hubungan asmara, tidak perlu. Kami adalah dua dunia yang tidak lagi berhubungan. Percakapan kami berakhir dengan jabat tangan. Dia berkata, "Terima kasih karena tidak menghinaku, padahal kamu punya hak penuh untuk melakukannya." Saya menatap matanya dalam-dalam dan berkata pelan, "Aku pernah mencintaimu. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan diriku menjadi orang yang picik." Lalu, saya berdiri dan meninggalkan kafe. Langkah saya tidak terburu-buru, tetapi saya tidak menoleh ke belakang. Itulah kali terakhir saya bertemu Kirana. Sejak hari itu, saya tidak lagi penasaran dengan hidupnya. Tidak mencari, tidak bertanya. Saya menjaga jarak yang cukup untuk menghormati masa lalu, tetapi tidak membiarkannya mengganggu masa depan. Setelah pertemuan terakhir itu, saya tidak pernah melihat Kirana lagi. Bukan karena saya menghindar, tetapi karena tidak ada lagi alasan bagi jalan hidup kami untuk bersinggungan. Benang takdir kami telah terputus dengan rapi oleh surat cerai, oleh kebenaran yang terungkap, dan oleh luka yang begitu dalam hingga tak seorang pun berani menyentuhnya lagi. Saya hidup sendiri, tetapi tidak kesepian. Perasaan sesak yang menekan dada saya setiap malam sebelum tidur telah hilang. Sebagai gantinya, datanglah perasaan damai yang aneh. Seolah hati saya akhirnya menjadi tuannya sendiri, tidak lagi terseret oleh keraguan, penyesalan, atau dendam. Saya tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain, juga tidak perlu lagi memainkan peran sebagai suami yang baik dalam sebuah drama yang sudah berakhir. Waktu berlalu lebih cepat dari yang saya kira. Setahun setelah bercerai, saya dipromosikan menjadi kepala tim proyek di perusahaan. Pekerjaan semakin banyak dan tekanan semakin besar. Tetapi hati saya terasa ringan karena setiap hari saya bisa melakukan pekerjaan yang saya sukai di tempat yang saya pilih dengan bebas. Setelah pulang kerja, saya meluangkan waktu untuk membaca, berolahraga, dan belajar bahasa asing. Suatu malam, berbaring di tempat tidur single yang kecil, mendengarkan suara kipas angin yang berputar pelan, saya berpikir, bagaimana jadinya jika aku hidup seperti ini lebih awal? Namun, saya segera sadar. Seseorang harus mengalami kehilangan, luka, dan pengkhianatan untuk akhirnya belajar mencintai diri sendiri. Saya bertemu seseorang yang baru, bukan karena saya butuh seseorang untuk mengisi kekosongan, melainkan karena untuk pertama kalinya, saya merasa siap membuka hati tanpa takut terluka lagi. Namanya Santi, seorang perawat yang saya temui saat melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dia tidak sangat cantik, juga tidak pandai bicara seperti Kirana, tetapi dia tulus, tenang, dan terutama, selalu membuat saya merasa damai. Kami berbicara seperti orang dewasa yang telah belajar banyak pelajaran dari hidup. Tidak terburu-buru, tidak berjanji. Hanya dua orang yang siap berhenti jika merasa tidak cocok, tetapi juga siap melangkah maju bersama jika merasa cukup percaya. Suatu kali, Santi bertanya pada saya, "Kamu masih membenci mantan istrimu?" Saya tersenyum dan menjawab, "Tidak. Benci adalah perasaan orang yang belum bisa move on. Aku sudah melewatinya." Kalimat itu bukan untuk berpura-pura kuat. Itu adalah kebenaran. Pada satu titik, kita akan sadar. Memaafkan bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena kita pantas mendapatkan kedamaian. Suatu sore di akhir tahun, saya kembali mengunjungi rumah lama saya. Kirana sudah tidak lagi tinggal di sana. Pemilik baru telah merenovasi rumah, mengubah warna cat, dan menanam lebih banyak pohon di luar gerbang. Saya berdiri sejenak dan memandangnya, tidak mengetuk pintu, tidak mengambil foto. Hanya menatap untuk mengucapkan selamat tinggal yang sesungguhnya. Saya bergumam dalam hati, terima kasih pernah menjadi rumah. Tapi sekarang, ada tempat lain di hatiku. Saya bertemu lagi dengan Nenek Kirana di sebuah acara keluarga. Nenek semakin tua, rambutnya memutih, dan matanya semakin rabun. Tapi beliau langsung mengenali saya saat melihat saya. Nenek memegang tangan saya lama,
menangis tanpa kata. Saya tidak menyalahkan nenek, juga tidak menyalahkan Kirana. Saya hanya menanyakan kesehatannya dan menyelipkan sedikit uang di tangannya untuk membeli obat. Dengan mata berkaca-kaca, nenek menatap saya dan berkata, "Kamu anak yang sangat baik. Nenek tidak berharap kamu memaafkannya. Nenek hanya berharap kamu hidup bahagia." Saya tersenyum tulus dan menjawab, "Saya sudah lama memaafkan, Nek. Memaafkan dia, dan juga diri saya sendiri." Nenek mengangguk dengan tatapan lega, seolah baru saja melepaskan beban yang berat. Saya pergi dari sana dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya. Memaafkan tidak membuat saya lemah. Justru membuat saya menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih baik. Saya bukan lagi pria yang hidup untuk mempertahankan keluarga palsu. Saya adalah pria yang tahu cara menciptakan kedamaian untuk dirinya sendiri dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakitinya. Cerita ini tidak memiliki akhir yang gemilang. Tidak ada plot twist terakhir, tidak ada rujuk, tidak ada yang dihukum oleh hukum. Tapi di sini ada akhir yang nyata, akhir dari sebuah perjalanan melewati rasa sakit, penyesalan, dan pengkhianatan untuk menemukan kemanusiaan sejati dan kedamaian. Dan bagi saya, itu sudah cukup. Kebebasan bukanlah tentang tidak dikendalikan oleh siapapun. Kebebasan sejati adalah ketika kita tidak lagi terikat oleh masa lalu, tidak lagi hidup dalam ketakutan atau penyesalan. Kebebasan datang ketika kita bisa menatap orang yang pernah menyakitimu, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih. Berkatmu, aku tahu betapa kuatnya diriku." Terima kasih telah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Jika Anda pernah mengalami hal serupa, saya harap Anda tahu satu hal ini. Kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari kesadaran bahwa Anda lebih kuat, lebih bebas, dan pantas mendapatkan kehidupan yang sejati. Jika menurut Anda cerita ini berharga, silakan sukai, bagikan, dan berlangganan saluran pilihanmu. Ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menyajikan cerita yang lebih nyata, lebih dalam, dan lebih dekat di hati pendengar.